itu kebangun lah. Saya lagi tidur, nidurin anak saya tiba-tiba nangis, kebangun. Saya raba-raba nih, maksudnya mau cari bayi saya supaya jangan nangis gitu. Terus akhirnya kok bayinya nggak ada nih tapi kok suaranya nggak deket saya. Pas saya melek ternyata itu bayi udah ada di bawah kasur. Kok bayi saya nangis tapi suaranya jauh gitu kan. Loh ini kok bayi suaranya kayak jauh. Lah ini pegang-pegang apa gitu. Akhirnya tuh mata saya kebuka dikit. Saya lihat tuh bayi saya di sana di bawah kasur nangis gitu kan. Terus saya lagi peluk bayi. Pas saya lihat itu bukan bayi saya, ternyata bayinya pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara, dan seperti biasa malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horor saat tinggal di daerah Pulau Gebang. Langsung aja sapa, sebelah gua udah ada Mbak Diana. Selamat malam Mbak Diana. Malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak Diana, ini kan mau cerita tentang rumahnya Mbak Diana. Itu di daerah Pulau Gebang. Pulau Gebang. Oke, nah kalau boleh tahu nih kejadiannya tahun berapa nih? Tahun 2007. Udah lama juga nih ya. Iya. Oke. Nah ini di rumah Mbak ini tinggal sama siapa waktu itu? Ini sih saya mau ceritain rumah mertua saya ya. Itu sebenarnya rumah tuh kosong, harusnya mau dikontrakin. Cuma karena belum ada yang kontrak, akhirnya saya disuruh tempatin rumah itu. Oh, jadi ini rumah mertua tapi udah kosong nih? Iya. Niatnya buat dikontrakin karena emang belum ada yang ngisi, akhirnya Mbak yang nempatin. Betul. Oke, berarti ini waktu itu di sana sama suami ya? Iya, sama suami. Nah, berapa lama di rumah itu Mbak? Nggak lama, cuma 2 bulan, sekitar 2 bulan aja. 2 bulan? Iya. Itu nggak kuat karena serem atau gimana nih? Karena memang bawaan rumah itu tuh serem banget, dan selama 2 bulan itu saya selalu ngalamin kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Oke. Jadi emang serem juga ya, nggak kuat, dan akhirnya pindah. Betul, pindah. Karena udah takut duluan sama kejadiannya. Iya, oke, kacau. Untuk cerita horor mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya? Iya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Diana nih, simak terus sampai habis, jangan di-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga, seperti Mbak Diana di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Ini tuh kejadian cerita tentang pengalaman saya di tahun 2007. Waktu itu saya baru aja menikah. Terus selama menikah, ini kami belum punya rumah. Jadi untuk sementara tinggal di rumah mertua dulu, ya, nyampur sama mertua. Selang menikah itu nggak lama saya hamil. Jadi saya cuma 2 bulan langsung hamil. Selama hamil saya tinggal di rumah mertua saya itu. Lalu singkat cerita, setelah itu saya melahirkan. Saya melahirkan anak pertama saya di rumah mertua. Lalu mertua saya menyuruh saya untuk pindah rumah. Mertua bilang, kamu untuk sementara tinggal aja di rumah ibu. Ibu ada rumah yang mau dikontrakin, tapi belum ada yang isi. Tepatnya di daerah Pulau Gebang.
gimana kalau kamu mau, kamu bisa tinggal dulu sementara di rumah itu sampai nanti ada yang mau sewa rumahnya gitu. Karena kan sayang ya posisinya rumahnya kosong, nggak ada yang ngisi. Ya udah sementara karena kamu belum punya rumah, tempatin dulu aja rumah ibu yang di Pulau Gebang itu. Singkat ceritainnya, saya dan suami pindah ke rumah itu, ke Pulau Gebang. Kondisi daerahnya di Pulau Gebang itu memang agak jauh ya dari jalan raya. Posisi rumahnya itu dari jalan raya sekitar 100 meter masuk ke rumah itu, dan posisi rumahnya tuh belum terlalu ramai. Masih sepi lah ya. Masih sepi, iya. Belum banyak juga tetangga, belum banyak, paling sekitar dulu itu masih sepi lah, sekitar 10 rumah, 20 rumah apa ya, saya juga agak lupa. Nah terus karena saya pikir nggak apa-apa juga lah ya menempati rumah mertua daripada saya ngontrak juga kan, menghemat biaya juga. Terus ya kita pindahlah ke rumah itu dengan situasi daerah yang jauh dari keramaian juga. Ya udah nggak apa-apa, untuk sementara kita tempatin dulu rumah mertua saya itu. Awal saya tinggal di situ, ya saya sih nyaman-nyaman aja ya, karena saya pikir posisinya nggak terlalu ramai, jauh dari keramaian. Terus dengan warga sekitar juga nggak terlalu yang komunikasinya nggak terlalu yang sering-sering gitulah, maksudnya aman lah untuk lingkungan tetangga, aman daerah situ ya. Karena masih renggang-renggang mungkin ya. Iya, masih renggang-renggang gitu kan. Akhirnya saya dan suami dan bayi saya juga kita pindah ke rumah itu. Posisi rumah itu nggak terlalu besar. Rumahnya nggak terlalu besar. Rumahnya itu kayak rumah petakan. Cuma ada di belakang kamar mandi, dapur, terus kamar tengah, sama ruang depan. Pas saya datang pindah, kita beres-beres barang, terus saya juga keliling lah ya, ngelihat situasi rumah gitu. Cuma kayaknya rumahnya adem gitu ya, adem lah. Bismillah aja, mudah-mudahan betah gitu. Dalam hati ya udah Bismillah, mudah-mudahan sementara betah. Hari pertama kita tinggal di situ aman-aman aja. Aman, pokoknya karena saya juga sibuk punya bayi, terus beres-beres rumah ya, jadi nggak terlalu perhatiin lingkungan sekitar. Nah, seminggu setelah saya beres pindahan, saya kan udah nggak ada kegiatan nih, cuma jagain anak aja. Saya coba ke belakang, ternyata di belakang rumah ibu saya itu, ibu mertua saya itu, belakangnya tuh rawa-rawa, bekas rawa kayaknya sih ya. Yang ada kolam, tapi saya nggak tahu ya kolamnya ada ikannya atau enggak. Cuma di situ banyak tanaman eceng gondok. Oke, kayak empang kecil gitu ya. Ya, kayak empang-empang dan luas banget di belakangnya. Terus kalau misalnya posisinya hujan pun itu nggak akan banjir. Meskipun di belakangnya ada rawa-rawa, itu nggak akan banjir. Setelah itu saya pokoknya melakukan kegiatan seperti biasanya lah, mengurus anak gitu ya, terus sambil nunggu suami saya pulang kerja. Kebetulan suami saya kan kerjanya dari Senin sampai hari Sabtu, cuma kalau hari Senin itu sampai Jumat pulangnya lebih malam. Terus kalau hari Sabtu pulangnya lebih cepat, jadi saya nggak terlalu iseng gitu kalau sendirian, karena suami pulangnya lebih cepat. Nah, pas udah seminggu, di situ seminggu saya tuh ada hal yang aneh yang saya alamin. Salah satunya ketika saya naruh barang nih di belakang dapur, misalnya naruh botol susu atau naruh tempat makan, itu pas saya taruh tuh pasti ada aja yang nggak ada gitu. Padahal saya seingat saya taruh di tempat piring itu gitu. Terus saya pikir perasaan ini saya udah taruh di sini gitu ya, kok nggak ada. Akhirnya saya cari, kok
rumah kan nggak luas, otomatis barang itu pasti cepat ketemu gitu kan, karena posisi rumah pun nggak luas. Terus akhirnya ya udahlah, mungkin saya lupa atau kebuang atau gimana. Nah, besoknya saya mau ambil tempat makan lagi nih buat saya makan, karena kan waktu itu posisi bayi saya masih menyusui sekaligus susu formula ya. Jadi 2 lah, ASI dan susu formula. Siang-siang itu saya ke dapur buat ngambil botol susu. Ternyata botol yang susunya ada, tapi tempat makan yang kemarin saya cari tuh ada di situ. Ada di situ. Padahal kemarin seingat saya pas saya mau pakai tuh nggak ada. Saya udah cari-cari tuh nggak ada. Tapi itu ada. Dalam hati, apa saya lupa ya? Apa saya salah lihat atau gimana? Ya udahlah, saya nggak terlalu duliin gitu, nggak terlalu pikirin. Ya udah. Nah, saya bikin susu. Udah pokoknya saya melakukan aktivitas halnya ibu-ibu yang baru punya bayi lah ya, gitulah. Udah. Singkat cerita, pas malam-malam ada satu kejadian. Ketika malam saya tidur tuh kayak erap-erap gitu, ketindihan ya kan. Itu sampai saya minta tolong suami saya aja untuk bangunin tuh kayak susah banget gitu. Sampai ayah, sampai saya udah teriak gitu tuh kayaknya nggak ada yang nolongin gitu kan. Sampai akhirnya dibangunin lah tuh sama suami. Kamu kenapa gitu kan. Astagfirullahaladzim, kaget dong. Karena kan rep-repan gitu kan gak enak banget ya tidurnya. Singkat cerita, saya udah 2 minggu nih ya tinggal di sini. 2 minggu saya suka dengar ada orang mandi di kamar mandi itu kalau malam. Jadi pas 2 minggu saya di situ, kejadiannya ini sekitar jam 2 pagi, saya ngerasa pas lagi tidur kebangun. Saya pikir, kok malam-malam ada yang mandi, ya kan? Siapa yang mandi? Suami saya ada tidur di sebelah. Saya bangun, suami saya ada tidur di sebelah. Nah itu kok kamar mandi siapa? Suara air nyala, terus suara kayak orang lagi mandi. Akhirnya saya bangun tuh buat lihat. Pas saya lihat kamar mandi, posisi airnya nggak nyala. Terus nggak ada yang mandi juga. Udah tuh, saya bilang, apa kedengeran aja, perasaan saya aja gitu kan. Apa jangan-jangan nih perasaan saya aja nih. Ya udah, akhirnya saya balik lagi tuh ke tempat tidur. Balik lagi buat coba tidur lah. Karena ya udah mungkin itu perasaan saya aja. Besoknya saya bangun, saya cerita sama suami. Saya bilang, ya semalam denger nggak sih ada orang lagi mandi gitu. Mungkin tetangga. Kan kita tetangganya nggak mungkin ini kedengeran mandi gitu. Orang ini kedengerannya di kamar mandi kita gitu kan. Kamar mandi kita ini semalam. Terus enggak, itu hanya perasaan kamu aja. Mungkin kamunya ini kali mimpi atau gimana kedengerannya kayak gitu. Ya udah, hanya karena suami kalau diceritain selalu bilang begitu. Ya udah, setelah kejadian itu aman, nggak pernah ngalamin hal-hal apapun, aman aja seperti biasa. Cuma kalau siang memang kalau saya udah dilewat maghrib aja di rumah itu tuh kayaknya nggak enak hawanya. Hening, tapi hening gitu loh, hening nggak enak lah ya. Kalau rumah-rumah yang mungkin udah lama gak diisi kali atau gimana ya. Beberapa hari kemudian saya dengar lagi nih jam 2 malam lagi pas lagi tidur. Jam 2 saya kebangun lagi. Kayak ada orang yang lagi ngobrol gitu di belakang dapur gitu. Kayak orang lagi ngomong-ngomong, entah ngomong atau apa gitu. Kayak rame gitu di belakang. Saya bangunin suami. Ayah, tapi suami nggak bangun saat itu, dibangunin nggak bangun. Terus saya bangunin, ya kata. Iya, kenapa? Katanya. Coba kamu dengerin apa sih katanya. Udah tidur, udah malam. Enggak, itu dengerin deh. Terus pas suami saya bangun, suara itu nggak ada.
nggak ada. Jadi kayak saya doang yang ngedenger gitu kan. Ini tuh kan nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, udah tidur lagi aja. Ya udah, akhirnya saya tidur lagi. Cuma mau tidur agak susah karena kepikiran beneran kok tadi itu ada suara orang di belakang di dapur kayak lagi ngobrol gitu kan. Ya udahlah, mungkin itu hanya perasaan gitu. Saya coba lagi lah tidur. Saya coba tidur, udah gitu besok pagi saya bangun seperti biasa, sholat subuh gitu. Suami juga dengan kegiatannya berangkat kerja pagi, udah saya nyiapin keperluan bayi saya juga. Selama tinggal di situ bayi saya nggak rewel, anteng aja, anteng, jarang nangis karena kan baru 2 minggu saya habis melahirkan tuh, belum sebulan itu bayinya tuh, jadi anteng, udah kasih susu anteng tidur. Terus besok lagi nggak ada apa-apa, saya nggak pernah ngalamin hal-hal apapun selama di rumah itu. Lalu pas ke minggu, udah hampir sebulan nih, dari hampir sebulan saya nggak aman lah, selama sebulan tuh saya aman. Pas sebulan itu ada lagi nih kejadian lagi saya ngalamin di rumah itu. Tiba-tiba kayak ada yang berdiri di dapur gitu kan. Apa bayangan, saya kan pas lagi duduk di ruang depan nih, paling depan sambil nonton TV gitu kan, karena sambil nunggu suami saya pulang, saya nonton TV di ruang depan. Di ruang depan saya nonton TV sambil nemenin bayi. Nah bayi saya tiba-tiba nangis. Ya udah, saya mau bikin susu, mau ke dapur, tapi saya ngelihat di dapur tuh kayak ada orang lagi berdiri gitu kan. Aduh, itu kayak ada orang ya. Saya bilang, saya tuh tinggal cuma bertiga, nggak mungkin dong ada orang. Terus saya deketin, nggak ada orang. Mungkin bayangan kali ya, bayangan aja nih. Jadi saya pas mau ke dapur, saya takut, tunggu aja, nanti tunggu suami saya pulang gitu. Saya tuh kepikiran maksudnya kok bisa gitu, apa ya tadi, apa salah lihat gitu. Tapi itu kayak bener ada orang gitu di dapur lagi berdiri. Karena kan posisinya gini, rumah kita kan petakan. Kalau rumah kontrakan kan petakan ya. Jadi dapur itu pasti kelihatan dari depan, ruang depan tuh pasti udah kelihatan. Apalagi posisinya dapur itu saya nggak tutup gorden gitu loh. Jadi masih terbuka. Padahal biasa saya tutupin, ini terbuka. Jadi saya merasa tuh ada yang diri. Nah, akhirnya pas suami saya pulang, saya cerita, ya mau bikin susu tadi, terus takut, kayaknya saya lihat di belakang ada yang lagi diri deh, ada orang. Katanya, saya selama tinggal di sini sama kamu saya nggak pernah lihat apa-apa, kamu mah apa aja kayaknya gitu kan. Dikomplain tuh saya bilang, itu cuma perasaan kamu aja kali, katanya. Ya kan soalnya kalau ayah pergi pagi, pulang malam, udah mandi, makan, tidur. Nah kalau saya kan setiap hari aktivitas terus di rumah itu, saya bilang gitu. Ya pasti kalau ayah nggak mungkin ngalamin hal-hal aneh, katanya. Apalagi posisi pulang kerja capek, udah tidur lah pules, saya bilang gitu, katanya. Iya makanya nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu. Mungkin itu perasaan kamu aja. Sampai saya, beneran ya? Nggak ada kok. Nanti coba saya tanya ibu. Dengan kejadian-kejadian ini saya nanti tanyain ibu gitu. Nanti saya cerita. Terus ya udah, karena saya nggak mau debat lagi, dibilang begitu ya udahlah, saya ngalah tuh. Sebulan lebih kemudian saya tidur lagi rep-repan. Tiap malam tuh kadang saya rep-repan, ini lebih sering nih rep-repan. Saya sampai bener-bener tuh kalau repan tuh kayak nggak bisa napas gitu. Meskipun saya teriak-teriak, bangun, suami saya suruh bangun gitu, bangunin, minta tolong nggak dibangunin gitu. Sampai akhirnya dibangunin juga sama suami saya karena kamu ngigau, katanya, kamu ngigau gitu. Iya saya ngigau apa, katanya. Iya kamu ngigau.
berisik tidurnya, ya udah bangun katanya, cepetan wudhu, sebelum wudhu baru tidur lagi kata dia gitu. Udah tuh akhirnya kenapa selalu saya terus ya yang rep-repan gitu kan. Ya mungkin karena kamu kan habis melahirkan, dia bilang gitu, karena kan kamu habis melahirkan juga, terus kamu juga kan masih punya bayi gitu, menyusui. Apalagi ini kan kamu belum 40 hari. Dia bilang gitu. Kamu kan belum 40 hari. Cuma posisinya waktu itu tuh saya ini kan melahirkannya sesar ya. Jadi dalam nggak ngalamin nifas lah. Saya nggak ngalamin nifas waktu itu. Nifasnya cuma sebentar. Udah nggak apa-apa. Mungkin karena kamu kecapean juga urus bayi, kamu juga mungkin banyak pikiran, jadi pikirannya ngelantur katanya gitu. Saya sampai dibilang begitu. Ayo udah tanya ke ibu tentang hal-hal aneh yang saya alami di sini. Iya nanti ditanya, lupa mau tanya katanya. Ya udah tuh. Akhirnya nggak pernah lagi tuh ngalamin hal-hal aneh lagi. Nah udah nih. Sebulan lebih lagi, udah kurang lebih 6 minggu lah ya, saya udah 6 minggu di situ. Saya tidur, malam-malam tidur, ngedenger lagi nih di kamar mandi. Ada suara air nyala. Saya kebangun lagi, anehnya kenapa saya terus gitu ya. Anehnya kenapa saya terus nih, yang kalau malam tuh kebangun ya, ngedenger suara air lah ya, suara orang mandi. Terus bener-bener ini kayak orang lagi mandi. Orang jebur-jebur kata, siapa lagi nih yang mandi gitu. Akhirnya saya bangunin suami, iya ya, itu kok ada yang mandi lagi gitu. Gitu doang dia. Cepetan dilihat lah sama suami. Nggak ada orang di kamar mandi, nggak ada. Tetangga kali, nggak mungkin suara tetangga sampai kedengeran gitu loh. Apalagi kan tangganya jauh, kita kan rumahnya nggak yang dempet-dempet gitu, rumahnya masih ada jarak gitu, ada gang-gangnya, jadi nggak mungkin kedengeran orang mandi, lagi pula jam 2 malam orang mandi, jarang banget gitu kata dia. Ini perasaan aja atau kamu lagi mimpi gitu, kedengerannya jadi kayak ada orang mandi gitu. Saya bilang enggak kok, bener itu di kamar mandi tuh beneran kayak ada orang mandi loh, orangnya, terus airnya nyala juga gitu kan. Ya udah, lain kali kalau ke kamar mandi lampunya gak usah dimatiin, nyalain aja kata dia gitu kan. Biasa kan lampu kamar mandi dimatiin tuh, nggak pernah kita nyalain. Jadi akhirnya kita sejak saat ada yang mandi gitu, ya udah kita nyalain terus tuh kamar mandinya. Lalu besoknya lagi siang nih, saya sampai nggak berani ke dapur. Abis kayak gitu saya nggak berani ke dapur, saya di depan aja udah. Saya nggak berani di kamar tengah juga, pokoknya saya di depan kamar aja, terus pintu juga saya buka terus karena saya takut gitu kan. Dan memang lama-lama suasana rumah itu kayak nggak enak gitu kalau di dalam, jadi saya takut, mungkin karena saya takut juga ya, jadi saya nggak berani tuh kalau ke dalam. Akhirnya saya di depan terus. Nah udah nih, pas besok lagi nih malamnya, saya nggak tahu ya tepatnya itu udah berapa hari keberapa saya di situ. Cuma saya ingat saya udah mau 7 minggu di situ, udah 7 minggu. Akhirnya ini kejadiannya udah mau jam, ya pokoknya sekitar jam 1 jam 2 lah, jam 1 jam 2 malam itu kebangun lah. Saya lagi nidurin anak saya tiba-tiba kebangun nangis. Terus saya matanya masih rada ngantuk gitu, saya raba-raba nih, maksudnya mau cari bayi saya supaya jangan nangis gitu. Terus akhirnya ya udah nih, nggak lama kok bayinya nggak ada nih, sampai tapi kok suaranya nggak deket saya. Pas saya melek ternyata itu bayi udah ada di bawah kasur. Saya bilang, kok bayi saya kok ada di bawah kasur, orang bayi baru 40 hari gitu kan, masa udah bisa di bawah? Saya bingung dong, bayinya udah di bawah kasur, posisinya di bawah, pokoknya itu tuh. Akhirnya saya bilang, hah,
nggak salah ini saya lihat bayi udah di bawah gitu, siapa yang pindahin gitu kan. Terus nangis, dia lagi nangis, gitu. Ya udah akhirnya dengan rasa penasaran, antara penasaran tapi bingung juga kan, saya bingung dong, kok bayi saya baru 7 minggu udah bisa di bawah gitu. Terus siapa yang pindahin ya, kok akhirnya saya angkat tuh bayinya, saya angkat anak saya angkat, saya pindahin, saya kasih ASI lah ya, karena dia nangis gitu. Terus saya bangunin suami lagi, ya bangun ya, kenapa? Ini nangis gitu, bayinya nangis. Loh, tadi saya lihat ada di bawah kasur katanya. Kok bisa jatuh? Ya nggak mungkin, apa kamu ketendang-tendang tidurnya? Ya enggak lah katanya gitu. Ya kan biasanya kalau kita tidur itu bayinya di tengah. Di tengah dong. Ini tiba-tiba bayinya ada di bawah, kata di bawah kasur. Kan memang kita tidur pakai tempat tidur kan. Ini benar-benar ada di bawah kasur itu bayinya. Itu loh tadi ada di bawah kasur. Dia lagi nangis gitu. Siapa yang pindahin? Ya udah. Akhirnya dia tetap nangis nih, bayinya nangis sampai dikasih susu, baru tuh 1 jam kemudian baru nih bayinya tidur. Sampai besok pagi pun saya masih tanya, ya itu siapa ya? Kok bisa sih anak kita ada di bawah, ada di lantai gitu? Siapa yang pindahin? Ya nggak mungkin juga lah kita tidur ketendang bayinya kan gitu kan. Apalagi ini kan posisi tidurnya aja udah bener di tengah. Itu beneran loh, ini siapa yang pindahin gitu dong. Jadi kita, wah kayaknya nih ada yang nggak beres nih, kata suami gitu. Wah, ya yuk pindah yuk takut gitu. Enggak lah, mungkin ini aja, sabar dulu aja katanya gitu kan. Sabar dulu aja, kita jangan pindah dulu, sabar dulu. Ya udah, akhirnya kita coba lupain tuh kejadian itu, walaupun perasaan masih takut, 1 masih takut, 2 masih tanda tanya, 3 juga bingung, karena kan nggak mungkin bayi bisa jalan sendiri atau bisa pindah sendiri ke lantai dari udah gitu posisinya terlentang sambil nangis gitu kan bayinya. Udah nih, akhirnya kita coba lupain tuh, seminggu aman tuh dari kejadian itu, meskipun kadang saya pun takut gitu karena saya masih ingat terus itu, masih tanda tanya kenapa bisa bayinya ada di lantai ya kan, siapa yang pindahin. Akhirnya udah nih, pas ke berikutnya, besoknya nih 2 hari kemudian dari kejadian itu, anak saya nangis lagi, nangis lah ya, nangis terus tiap malam tuh nangis, cuma nggak nangis yang kayak biasa, nangis lah ya, udah ditidurin, nggak lama lagi tidur, tapi tidurnya kebangun bayinya, tidurnya kebangun bangun lagi, tertidur sampai jam mau subuh dia baru pules lagi nih bayi. Ya apa kita pindah aja, sampai saya ngomong lagi, kita pindah aja yuk, jangan tinggal sini, nggak apa-apa deh, kita ngontrak aja daripada tinggal di sini. Kayaknya kok aneh-aneh banget sih ngalamin kejadian, kita belum sampai 2 bulan gitu kan, tapi kok udah ngalamin hal-hal aneh gitu. Ini yang paling aneh nih, masa bayi bisa pindah gitu kayak kemarin. Nah terus ini bayinya juga nangis-nangis terus gitu kan. Kebetulan waktu itu kan karena kita orang baru, kita nggak terlalu akrab sama tetangga, saya juga yang fokus urus bayi, jarang nih ngobrol-ngobrol ke tetangga gitu, nanya-nanya. Saya jarang kayak gitu. Ya udah fokus aja di rumah, paling keluar cuma mau beli sayur atau mau beli nasi gitu. Jarang banget ngobrol nih, karena kita orang baru, nggak enak banget gitu kalau mau ke rumah tetangga gitu. Saya pun mau nanya-nanya juga sungkan gitu, karena belum terlalu akrab. Sampai akhirnya saya suruh, saya cerita nih tentang kejadian ini ke adik saya. Saya bilang, kamu main yuk ke rumah saya. Saya mau cerita nih beberapa cerita kejadian di rumah ini. Ya udah, akhirnya adik saya datang nih ke rumah ini. Kebetulan waktu itu adik saya kan tinggalnya di Bogor ya, jauh. Jadi
Saya suruh dia nemenin saya dulu nih, Pak, kalau libur ke rumah saya ya, temenin saya gitu. Karena iseng nih kalau siang. Akhirnya adik saya datang lah ke rumah. Di rumah itu saya bilang ke adik saya, Di, coba kamu ke belakang-belakang deh. Apa yang kamu rasain gitu. Saya sampai ngomong ke adik saya gitu. Emang apa ya, coba kamu rasain, ada yang aneh nggak, ada yang apa. Ya udah, akhirnya adik saya tuh tiduran lah di kamar tengah dulu, terus santai-santai. Nah akhirnya dia mau ke belakang, ke dapur katanya. Pas ke dapur, ih teh kok nggak enak ya teh, adik saya ngomong gitu. Teh ke dapur merinding deh kayaknya, terus pengen ke kamar mandi, temenin ya, kok kayaknya merinding deh, adik saya bilang begitu. Adik saya sampai ke kamar mandi minta ditemenin. Kenapa sih? Enggak, merinding, nggak tahu kenapa itu kalau ke kamar mandi merinding. Terus enggak lah, itu perasaan kamu aja, sampai saya ngomong gitu. Nah kebetulan kan ada pintu tembusan ke belakang nih, yang dari pintu dapur. Terus dibuka sama adik saya, bilang, teh itu kok di belakang masih banyak rawa-rawa ya gitu. Iya. Ih lu nggak takut? Itu kan rawa-rawa bukannya tempat ini nih, jangan-jangan itu tempat buangan jin, buang anak lagi nih. Saya ngomong gitu ke kakak, adik saya ngomong gitu ke saya katanya. Lu jangan nakut-nakutin dong gitu. Nah udah cepetan tutup, nanti aku mau cerita kata dia. Akhirnya kita ke depan, terus makan. Yuk kamu udah makan belum? Makan. Nggak masak? Nggak masak. Beli aja kita. Ya udah. Pas gitu kita beli makan. Setelah makan kita ngobrol-ngobrol. Dari situ saya cerita nih ke adik saya. Kamu sementara di sini aja dulu ya, katanya. Temenin saya. Soalnya saya di sini suka ngalamin hal-hal aneh gitu kan. Ya saya ceritain tuh dari yang di kamar mandi suka kayak ada yang mandi ya kan. Terus di dapur suka ada kayak lihat ada orang berdiri. Saya ceritain karena adik saya juga diceritain gitu nggak percaya, cuma ngomong ya itu perasaan kakak aja kali gitu kan. Bukan kakak, teteh, dia manggilnya kan teteh. Itu hanya perasaan teteh aja kali gitu. Apalagi kan ini baru, mungkin karena baru masih adaptasi nih sama rumah ini gitu kan. Pokoknya adik saya tuh ngehibur saya gitu supaya bertahan dulu di situ. Terus akhirnya saya suruh nginep lah, adik saya suruh nginep. Pas nginep udah nih, boleh nginep tapi tidurnya nanti kita bareng ya, jadi suaminya di depan aja gitu, jadi kita tidur di kamar tengah. Udah pas gitu malam-malamnya adik saya minta ke kamar mandi, teh anterin yuk kamar mandi. Ih ke sendiri aja, kayak rumahnya gede aja katanya. Wah takut. Ya udah katanya dianterin tuh. Terus kok kayak ada orang sih teh, di mana itu tadi? Dapur kayak ada orang lagi diri, jangan nakut-nakutin dong katanya. Iya beneran itu tadi pas kita mau ke dapur buka hordeng kok kayak ada orang lagi berdiri tapi hilang gitu loh. Seriusan? Iya seriusan katanya. Yaudah cepetan. Akhirnya ke kamar mandi, setelah itu balik lagi tidur. Udah nggak usah dipikirin, udah malam jangan cerita yang aneh-aneh katanya. Udah nih besok paginya teh pulang aja deh teh katanya. Kenapa? Enggak, mau pulang gitu. Adik saya minta pulang. Ya bukannya nemenin dulu gitu, nginep kayak berapa hari itu. Soalnya biar nggak iseng nih gitu. Apalagi kan nih baru punya bayi katanya. Ya udah sih, soalnya kan besok mau sekolah gitu kan. Ya udah katanya. Akhirnya saya pulang. Akhirnya adik saya pulang. Terus kebetulan hari itu suami saya juga libur, jadi bisa nemenin saya nih. Terus saya tanya, ya udah tanya ya sama ibu tentang perihal rumah ini, tentang kejadian-kejadian ini katanya. Iya udah ditanya, kata ibu dulu nggak pernah ada apa-apa, dan yang emang sih selama rumah itu
baru jadi belum ada yang ngontrak katanya gitu. Oh pantesan, jadi memang baru dibangun rumah itu, jadi rumahnya baru dibangun dan belum disewain. Karena waktu itu pengen disewain, ngelihat saya belum punya rumah, ya saya suruh nempatin sampai kalau bisa ya kamu nabung gitu lah ya, nabung biar kali aja kamu bisa beli rumah gitu. Oh pantesan, lagi kok ibu bisa-bisanya sih bangun rumah jauh banget di Pulau Gebang gitu. Padahal kan rumahnya ibu di daerah Kemayoran. Beli rumahnya ke Pulau Gebang katanya. Dulu katanya di situ tanahnya murah. Dan ibu ya udah dipikir orang tanahnya murah, beli aja kan. Nanti tinggal bangun buat dikontrakin aja katanya gitu. Oh, tapi kamu ada cerita nggak ke ibu bahwa kita ngalamin hal-hal aneh? Udah cerita, kata ibu apa? Ya diem aja ibunya. Cuma dibilang gini, ya udah sholatnya dirajinin aja, dibantu doanya gitu. Semua rumah juga pasti ada penghuninya katanya gitu. Cuma dijawab begitu. Tapi kalau kitanya berani, hal-hal kayak gitu juga nggak akan ganggu. Ya si ibu katanya, orang mah suruh kesini dulu kayak temenin gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan ibu udah bilang kok bahwa itu cuma halusinasi katanya gitu. Aman-aman aja. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Kita kuat-kuatin, mudah-mudahan bismillah nih, mudah-mudahan nggak ada lagi nih kejadian-kejadian apapun gitu kan. Udah akhirnya kita seperti biasa. Pas udah 2 bulan, singkat cerita nih kita udah 2 bulan nih. 2 bulan ini malam-malamnya saya tidur, bayi saya nangis gitu kan. Nangis, pas nangis saya nyariin, saya juga kan posisinya ngantuk banget kan. Udah ngantuk banget nih, mata udah ngantuk tapi bayi nangis lagi. Aduh ya bangun dong ya, tuh bayinya nangis gitu. Terus udah saya tetap merem nih, saya tetap coba merem. Kok saya pegang-pegang nih bayi saya, dalam kondisi ngantuk-ngantuk saya pegang bayi saya gitu. Kok bayi saya nangis tapi suaranya jauh gitu kan. Loh ini kok bayi suaranya kayak jauh. Lah ini pegang-pegang apa gitu. Akhirnya tuh mata saya kebuka dikit. Saya lihat tuh bayi saya di sana, di bawah kasur, nangis gitu kan. Terus saya lagi peluk bayi. Pas saya lihat itu bukan bayi saya, ternyata bayinya pocong. Pocong itu yang saya lagi pelukin. Terus saya kaget dong. Sampai shock pas saya lihat ke pintu yang mau kamar tengah. Itu saya ngeliat sosok perempuan rambutnya panjang itu lagi ketawa ngeliatin saya lagi pelukin pocong gitu. Itu bener-bener sampai saya shock. Itu shock banget saya ngeliat itu. Pokoknya saya sampai nggak bisa nggak bisa ngomong lah ya, nggak bisa ngomong karena ternyata yang saya peluk itu bayi pocong dan anak bayi saya malah ada di bawah kasur lagi nangis gitu. Aduh pokoknya itu kejadian bener-bener bikin saya nggak bisa ngomong sampai besoknya. Saya nggak bisa ngomong lagi sampai saya bilang suami saya, ayah sampai kayak gitu tergagap-gagap. Pokoknya saya gagap, nggak bisa ngomong. Itu saya bener-bener ngeliat perempuan berdiri sambil ketawa ngeliatin saya lagi pelukin pocong, bayi pocong. Itu bayinya tuh kondisi bayi pocongnya tuh ini loh, kayaknya kayak masih baru, padahal kayak masih baru gitu loh, masih baru. Tapi si mamanya yang hantu itu tuh serem banget, udah berdarah-darah, pokoknya udah darah, rambutnya acak-acakan, dia sambil ngetawain saya, tawa. Terus akhirnya suami saya tuh kebangun gitu, kebangun, saya bangun, sampai nggak bisa ngomong. Terus dia bangun, kenapa? Katanya, kenapa? Ini kok bayinya ada di bawah lagi katanya. Sampai nggak bisa ngomong pokoknya saya nggak bisa ngomong. Sampai besok pagi saya nggak bisa ngomong gara-gara lihat penampakan itu bener-bener paling serem yang saya lihat. Pokoknya saya kayak orang sakit kesambet gitu, diem nggak bisa ngomong. Sampai suami saya bilang, kamu kenapa sih katanya. Pokoknya saya bener-bener diem, kaku gitu. Akhirnya
di seminggu kemudian saya dibawain air gitu, dibawain air. Dia cari dari rumah ibunya nih suruh minum air. Akhirnya saya suruh minum air itu tuh, diminumin air. Nah dari situ baru tuh saya agak enakan. Siapa sih? Ada suara orang. Iya. Coba cek. Ada suara. Iya. Aduh. Abis dari minta air, terus suami sayanya bawain air. Minum nih katanya. Jangan lupa baca bismillah. Terus diminumin lah tuh, karena saya kan masih kayak, kalau bahasa Sunda tuh kayak dengdeleun gitu. Jadi di mata tuh kayak masih kelihatan depan mata, itu takutnya tuh masih kayak di depan mata, masih kayak kelihatan, kebayang-bayang terus bentukan penampakan yang saya peluk pocongnya gitu, terus saya diketawain sama hantunya kuntilanak itu yang serem banget. Itu saya bener-bener masih berasa sampai sekarang pun, saya kalau inget itu saya masih shock kayaknya gitu kan. Akhirnya saya dibawain air tuh sama suami, terus saya minum, baru tuh saya bisa agak enakan, agak lega, saya baru bisa ngomong. Terus baru saya cerita, katanya, kamu kenapa? Iya katanya, saya ngelihat penampakan itu pas malam-malam kemarin itu, saya minta tolong kamu nggak nolongin. Itu ternyata yang saya peluk tuh bukan anak kita, tapi bayi pocong. Itu beneran pocong saya peluk-peluk. Terus mamanya ngeliatin saya sambil ketawa, puas banget ngeliatin. Pokoknya ketawa menyeringai gitu, serem banget kan. Terus iya, ini kata tadi dimintain air sama Ustadz, katanya istri kamu kesambet sama penunggu rumah itu, katanya. Sebenarnya penunggu rumah itu tuh nggak seneng kalian tinggal di situ, karena kan rumahnya belum ada izin, langsung main diisi aja gitu kan. Jadi nggak ada permisi, nggak ada penumpang, katanya. Mereka kalian tuh datang ke rumah itu nggak izin dulu, nggak ada permintaan apapun, permisi kayak bilang gitu. Jadi orang ya penunggunya marah, makanya dia gangguin kamu. Kebetulan apalagi punya bayi gitu, dia seneng nih sama anak kamu, katanya gitu. Udah tuh akhirnya dari kejadian itu ya udah saya bujuk suami supaya pindah lah. Udah ya kita pindah aja ya, soalnya beneran itu rasa takutnya nggak hilang-hilang, saya bilang gitu kan. Akhirnya dengan ngomong lah ke ibu bahwa kita mau pindah, kita ceritain semua tuh kejadian-kejadian itu yang kita alami di rumah itu, diceritain ke ibu. Akhirnya ibu bilang ya udah terserah, kalau memang kalian mau pindah ngontrak nggak apa-apa gitu. Tapi nanti rumah itu mungkin kalau kosong kita selamatan dulu deh, karena kan memang pas baru dibangun itu kita langsung main pindah aja, nggak ada izin, nggak ada permisi gitu kan. Ya udah akhirnya dari kejadian itu terus kita beres-beres, udah pindahlah kita ke Bogor. Jadi ibu mertua juga pun setelah kejadian itu ya ngadain selamatan di rumah itu gitu kan, biar nggak diganggu-ganggu lagi. Takutnya nanti kalau ada yang ngontrak penghuni barunya diganggu, katanya gitu. Jadi selamatan lagi, ngadain selamatan, syukuran lah untuk rumah itu. Terus saya pun dengan suami dan anak ya udah pindah ke Bogor. Itu cuma ya sampai sekarang tetap aja masih suka kebayang-bayang kalau ingat kejadian itu. Itu paling takut, paling serem sih menurut saya. Oke, berarti totalnya tinggal di sana tuh 2 bulanan. 2 bulan aja, 2 bulan. Oke Mbak, nih pas tadi Mbak lagi gendong anak si pocong itu, si suami Mbak ngeliat nggak? Dia ngelihatnya, bayinya ada di bawah kasur. Tapi nggak ngelihat saya lagi gendong pocong, nggak. Oh, tapi penglihatan dia, Mbak lagi ngapain? Penglihatan si suaminya? Kayak lagi teriak aja, kayak orang ketakutan. Oke. Karena bayinya kan, kok itu bayinya ada di bawah gitu, padahal suaranya nangis-nangis gitu kan. Kacau sih. Nah ini kan tadi bayi bentuknya kayak berupa pocong nih, tapi emaknya nih kalau dibilang kayak kuntilanak. Iya,
Aduh, bisa. Makanya bingung kan? Saya juga bingung. Tapi bener, yang digendong bayinya pocong, tapi yang ngeliatin kuntilanak gitu. Jadi ada dua lah, satu bayi pocong, satunya kuntilanak. Dan kemungkinan si pocong ini anaknya si cewek kuntilanak ini Iya. Dan kemungkinan ya, Iya. karena munculnya barengan. Iya. Duh, tapi anak Mbak nggak kenapa-napa nih? Maksudnya pas jatuh itu apa ada luka atau? Enggak. memar? Malah lagi tidur aja. Enggak nangis, cuma yang nangis ternyata bayi pocong yang Aduh. nangisnya. Bukan bayi saya. Bayi sayanya malah tidur di bawah kasur. Kondisinya enggak nangis. Tapi Enggak anteng nangis, anteng. Nah, untuk pas dipindahin ke lantai itu dia tiduran emang di lantai bayinya atau ada alasnya ikut diangkat? Enggak di lantai aja. Lantai doang itu? Lantai aja udah. Kasian banget nih. Iya. Namanya juga bayi baru berapa bulan ya? 2 bulan lah 2 itu. bulanan ya? Iya, Nggak 2 mungkin bulan. bayi umur segitu tengkurap, guling. Iya. Itu nggak mungkin banget. Dan itu berarti emang ada yang mindahin. Ada yang nih. pindahin. Tuh, Gitu. kacau. Nah, untuk sosok si tadi nih yang ibu pocong lah kalau bisa kita bilang, pernah ada dengar cerita apa gitu dari tetangga atau dari ibu mertua yang pernah tinggal di situ? Pernah kejadian apa sih di rumah ini? Pernah ada nggak? Orang situ nggak ada yang cerita apa-apa. Cuma bilang ya karena di belakang itu rawa. Rawa-rawa yang dulunya tuh hutan gitu, kebun kan namanya kosong gitu kebun ya. kosong rawa gitulah ya, bekas rawa. Ya kemungkinan itu penunggu rawa itu deket kan karena posisi rumahnya memang di belakangnya rawa tuh. Rawa itu kayak empang isinya eceng gondok ya, bukan rawa yang hutan bakau, bukan loh. Ini rawa-rawanya yang banyak eceng gondok gitu loh tumbuhannya. Nah, selama tinggal di rumah itu si suami Mbak ini pernah lihat juga nggak sih Mbak kayak sosok apa gitu walaupun dia nggak pernah cerita gitu? Nggak Nggak pernah. nggak pernah ngelihat. Kalau suami nggak pernah ngelihat. Cuma sayanya aja yang sering ngalamin. Anehnya itu suami nggak pernah lihat apa-apa. Anehnya saya aja yang digangguin. Makanya aneh juga nih. Tadi juga sempat adenya yang main ya. Iya. Dan ngerasain kayak ada yang ngeliat juga. Dan berarti emang dia kayak Dan mungkin setannya kayak gangguinnya cewek doang nih. Bisa jadi Iya cewek kan? mungkin. Karena kan tadi adanya Mbak juga kan sempat ngeliat kayak ada yang berdiri Iya. gitu. Dan di mana kamar mandi juga katanya merinding. Nah, malah yang ngerasain begitu malah cewek nih. Sedangkan suami Mbak nggak pernah cerita apa-apa nih. Nggak pernah, mungkin ya. Kalau laki kan biasa kalau kayak gitu-gitu nggak mau cerita biar istrinya nggak biasanya nggak takut. Iya, maksudnya pas pindah gitu barangkali dia cerita bahwa udah dia nggak pindah. cerita, cuma udah gitu aja, nggak pernah cerita dia. Oke. Nah, rumah mertua ini kosongnya dari awal bangun atau pas sebelum ini ada yang kontrak? Sebelum bayar nempatin? Enggak, memang kosong. Kosong dari bangun nih berarti? Dari bangun kosong. Oke. Makanya kita suruh isi dulu gitu sebelum ada yang sewa. Iya. Sementara. Berarti baru dibangun berarti nih posisinya? Iya, baru dibangun. Buat dikontrakin rumahnya. Iya. Tadi juga kan berarti emang suasananya kayak masih sepi lah ya tadi. Iya. Ngomong tetangga pun nggak rapet. Karena tadi ada suara orang mandi, ada suara Iya, kadang aktivitas naruh itu. barang suka Dipindah-pindahin hilang, ya? iya hilang gitu. Termasuk iseng juga tuh, tapi yang nggak habis pikir tuh kacau sih tadi yang tiba-tiba Ya, itu anak paling- pocong, aduh Paling serem itu. merinding banget itu asli. 2 minggu saya rasa takutnya nggak hilang-hilang tuh, kayak masih kebayang-bayang di mata Iya. tuh ngeliatin itu. Nah, pas kejadian terakhir itu tadi Mbak emang bener-bener nggak bisa ngomong nih. Iya, nggak bisa. Yang dirasa apa tuh Mbak? Maksudnya kayak apakah kayak linglung atau gimana? Linglung, iya, kayak orang linglung gitu. Linglung, pokoknya shock gitu. Orang shock gimana sih kalau kita habis rasa takut, shock. Cuma ya udah 2 minggu tuh jadi kayak orang sakit gitu loh. Nggak bisa cerita gitu Nggak ya? bisa cerita. Pas dikasih air sama Ustadz baru bilang, biar bisa cerita tuh Kacau apa yang juga saya sih. alamin. Dan pas sudah pindah, tapi aman nggak Mbak? Maksudnya sempat ada yang ikut nggak pas di rumah yang baru? Oh, aman. Nggak pernah ada Iya. hal-hal lain pun nggak ada. Alhamdulillah. Maksudnya kirain takutnya biasanya kan ada yang masih dendam ngikutin. Iya, enggak. Takutnya anak lagi yang kena kan kasihan juga nih. Anak tadi kan udah sempat 2 kali berarti dipindahin. nih. Iya, 2 kali dia. Jauh juga. 2 kali pindah. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Diana nih mengenai rumah mertuanya ya Mbak Diana ya. Iya. Di daerah Pulau Gebang. Dan cuman kuat 2 bulan nih. Dan tadi terornya gila sih. Itu
duh anaknya ditukar sama anak pocong, maksudnya tukar itu kan maksudnya dipindahin lah ya, anak mbaknya di sono, mbaknya malah gendong anak pocong nih. Iya. Ini baru denger nih yang namanya anak pocong. Iya. Karena kan biasanya anak pocong apa? Pocong tuh Bayi gede. pocong nih, bayi Bayi pocong. pocong. Ini baru denger nih saya nih cerita begini nih. Aduh kacau sekali. Dan oke, terima kasih banyak nih Mbak Diana. Iya. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih. Seperti Mbak Diana di sini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Mbak Diana juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.